Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang accounting for lease atau akuntansi sewa guna usaha. Nama saya Yuni Atika Sari dengan NIM 190302014. Saya Alfiana Rizka Amalia dengan NIM 190302021. Yang pertama mengenai the lease environment. A lease is a contractual agreement between a leaser and a lease. Artinya, sewa merupakan perjanjian kontrak antara leaser dengan lease. Perjanjian ini memberikan hak kepada lease atau penyewa untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh leaser atau pemilik aset dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sebagian besar peralatan yang disewakan adalah kelompok dari yang pertama, teknologi informasi, transportasi seperti truk, pesawat dan rel, konstruksi dan agrikultur. Selanjutnya, who are the players atau siapa pemain dalam kegiatan ini? Pemain dalam kegiatan ini diantaranya adalah bank, independen, captive leasing atau perusahaan sewa captive. Yang pertama adalah bank. Bank merupakan pemain terbesar dalam bisnis sewa ini. Bank seperti Credit Suisse, Chase, Barclays, Deutsche Bank memiliki entitas anak sewa yang cukup besar. Yang kedua, independence. Menurut data terakhir dari www.visins.com terkait dengan volume bisnis baru menurut tipe leaser, bank memegang sekitar 44% pasar, 30% dipegang oleh independen, dan sisanya 26% dipegang oleh captive leasing atau perusahaan sewa captive. Selanjutnya adalah captive leasing atau perusahaan sewa captive. Merupakan entitas anak yang bisnis utamanya adalah menyewakan aset kepada entitas perusahaan. Perusahaan seperti CNH Capital untuk CNH Global, BMW Financial Services untuk BMW, dan IBM Global Financing untuk IBM memfasilitasi penjualan produk ke customer. Slide selanjutnya adalah mengenai advantage of leasing atau keuntungan sewa. Yang pertama, 100% pembiayaan dengan suku bunga tetap. Yang kedua, perlindungan terhadap keusangan. Yang ketiga, flexibility atau fleksibilitas. Selanjutnya, less costly financing atau pembiayaan yang lebih murah. Yang kelima, tax advantage atau keuntungan pajak. Dan yang terakhir adalah off-balance sheet financing atau pembiayaan di luar neraca. Slide selanjutnya adalah tentang conceptual nature of a lease atau sifat konseptual dari sewa. Sifat konseptual dari sewa itu sendiri adalah harus mengapitalisasi sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan properti dengan syarat bahwa sewa tersebut tidak dapat dibatalkan. Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan adalah sewa operasi. Di dalam slide terdapat kotak kecil yang berisi tentang underlying konsep atau konsep yang mendasari. Masalah bagaimana melaporkan sewa adalah kasus klasik dari substansi versus bentuk. Meskipun hak hukum tidak dialihkan secara teknis dalam transaksi sewa, tetapi terdapat pengalihan manfaat dari penggunaan properti. Slide selanjutnya, if the lease capitalize a lease, the lease record an asset and a liability generally equal to the present value of the rental payments. Artinya, jika perusahaan lease mengkapitalisasi sewa, maka perusahaan mencatat nilai aset dan liabilitas yang umumnya sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa. Di dalam PPT terdapat journal entries for capitalist lease. Di situ diasumsikan Air France sebagai lease atau penyewa dan ILFC sebagai leaser atau pemilik aset. Asumsinya adalah peralatan yang disewakan dan dikapitalisasi. Maka jurnalnya untuk Air France sendiri adalah lease equipment pada lease liability. Artinya peralatan yang disewakan pada liabilitas sewa. Dan untuk ILFC sebagai leaser adalah
Lease receivable pada equipment, artinya piutang sewa pada peralatan. Terdapat 4 kriteria kapitalisasi untuk lease. Yang pertama, lease transfer ownership of the property to the lease. Artinya, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lease. Yang kedua, lease contains a virgin purchase option. Sewa berisi opsi tawar-menawar pembelian. Yang ketiga, lease term is for major part of the economic life of the asset. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur economic asset. Yang terakhir, present value of the minimum lease payment amounts to substantially all of the fair value of the lease asset. Artinya nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan. Kriteria kapitalisasi. Yang pertama, transfer of ownership test atau uji pengalihan kepemilikan. Not controversial and easily implement. Kriteria ini tidak kontroversial dan mudah diimplementasikan dalam praktik. Yang kedua, virgin purchase option test, uji opsi tawar-menawar pembelian. Pada awal sewa, selisih antara harga opsi dan nilai wajar yang diharapkan harus dapat memastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan. Kriteria selanjutnya adalah economic life test atau uji umur ekonomik. Yang pertama, lease term is generally considered to be the fixed, non-cancelable term of the lease. Artinya masa sewa pada umumnya dianggap tetap dan tidak dapat ditawarkan. Yang kedua, virgin renewal option can extend this period. Opsi tawar-menawar memungkinkan lease untuk memperbarui sewa yang lebih rendah dibandingkan sewa wajar yang diharapkan pada tanggal opsi tersebut dapat dilaksanakan. At the inception of the lease, the difference between the renewal rental and the extended fair rental must be great enough to make exercise of the option to renew reasonably assured. Pada awal sewa, selisih antara nilai rental baru dan sewa wajar yang diharapkan harus dapat memastikan bahwa opsi untuk memperbarui akan dilaksanakan. Slide selanjutnya masih mengenai kriteria kapitalisasi. Recovery of investment test atau uji pemulihan investasi. Minimum lease payment atau pembayaran sewa minimum. Pembayaran ini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, minimum rental payment atau pembayaran rental minimum, yakni biaya yang harus dibayarkan oleh lease berdasarkan perjanjian sewa. Yang kedua, guaranteed residual value atau nilai residu yang dijamin, yakni jumlah tertentu atau dapat ditentukan yang akan dibayarkan lease kepada leaser pada akhir sewa untuk membeli barang sewa pada akhir sewa. Yang ketiga, penalty for failure to renew or extend atau penalti untuk kegagalan dalam memperbarui atau memperpanjang sewa. Jumlah yang harus dibayar oleh lease jika perjanjian sewa menetapkan bahwa lease harus memperpanjang atau memperbarui sewa dan lease gagal untuk melakukannya. Yang terakhir adalah virgin purchase option atau opsi tawar-menawar pembelian. Opsi ini dapat dilakukan jika terdapat opsi yang diberikan kepada lease untuk membeli barang sewa di akhir sewa dengan harga tetap yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar. Executory cost atau biaya pelaksana. Aset berwujud yang disewakan dikenakan biaya, asuransi, maintenance atau pemeliharaan, tax atau pajak yang disebut dengan biaya pelaksana selama umur ekonomik aset tersebut. Ketiga, biaya ini harus dikecualikan dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum. Slide selanjutnya masih mengenai kriteria kapitalisasi. Discount rate atau tingkat diskonto. Implicit interest rate atau suku bunga implisit didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada awal sewa menyebabkan keseluruhan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum
dan nilai residu yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Yang kedua, incremental borrowing rate atau suku bunga pinjaman incremental merupakan suku bunga yang pada awal sewa akan dikenakan kepada lease untuk meminjam dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Jika suku bunga implisit diketahui atau dapat diestimasi dengan praktis, maka penggunaan suku bunga implisit akan lebih disukai. Hal ini karena suku bunga implisit umumnya adalah suku bunga yang lebih realistis untuk digunakan dalam menentukan jumlah yang dilaporkan sebagai aset dan liabilitas. Selain itu, penggunaan suku bunga implisit menghindari digunakannya suku bunga pinjaman incremental yang tinggi secara artifisial, yang akan menyebabkan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum lebih rendah, yang mana akan digunakan sebagai argumen bahwa sewa tidak memenuhi kriteria uji pemulihan investasi. Slide selanjutnya adalah mengenai asset and liability account for differently, atau aset dan liabilitas dicatat secara berbeda. Aset dan liabilitas tercatat menggunakan pendekatan di bawah ini. Yang pertama, present value of the minimum lease payment excluding accessory cost. Nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya pelaksana. Yang kedua, fair market value of the lease asset. Nilai wajar aset sewaan pada awal sewa. Alasan untuk pendekatan ini adalah bahwa perusahaan tidak boleh mencatat aset sewaan melebihi batas wajarnya. Depreciation period atau periode penyusutan. If lease transfer ownership, depreciate asset over the economic life of the asset. Artinya, jika perjanjian sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lease, maka lease menyusutkan aset dengan menggunakan umur ekonomik aset. If lease doesn't transfer ownership, depreciate over the term of the lease. Jika sewa tidak mengalihkan kepemilikan, maka lease menyusutkan aset selama masa sewa. Masih mengenai asset and liability account for differently. Effective interest method. Metode bunga efektif. Used to allocate each lease payment between principal and interest. Artinya untuk mengalokasikan setiap pembayaran sewa antara pokok dan bunga. Selanjutnya, depreciation concept atau konsep penyusutan. Depreciation and the discharge of the obligation or independent accounting process. Penyusutan aset dan penghapusan kewajiban merupakan proses akuntansi yang independen. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu akuntansi bagi lessor. Yang pertama yaitu manfaat bagi lessor itu ada 3. 1. Pendapatan bunga, yang kedua adalah insentif pajak, dan yang ketiga adalah nilai residu yang tinggi. Selanjutnya yaitu ekonomi sewa. Lessor menentukan jumlah sewa berdasarkan tingkat imbal hasil atau suku bunga implisit yang diperlukan untuk menjustifikasi penyewa aset. Jika ada nilai residu yang terlibat, apakah dijamin atau tidak, perusahaan tidak perlu memulihkan banyak dari pembayaran residu. Selanjutnya yaitu klasifikasi sewa oleh lessor, dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode operasi, yang kedua metode pembiayaan langsung, dan yang ketiga adalah metode sales type lease. Masih membahas tentang klasifikasi sewa. Yang pertama yaitu membahas tentang metode pembiayaan langsung. Merupakan pembiayaan pembelian aset oleh penyewa. Catatan lessor yaitu yang pertama, piutang sewa alih-alih aset yang disewakan. Yang kedua, piutang adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum ditambah nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin. Yang kedua yaitu metode operasi. Pertama, catat setiap tanda terima sewa sebagai pendapatan sewa.
Yang kedua, mendepresiasi aset sewaan dengan cara normal. Untuk mengilustrasikan metode operasi, asumsikan bahwa sewa pembiayaan langsung yang digambarkan pada bagian sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai sewa pembiayaan. Oleh karena itu, perusahaan mencatat sebagai sewa operasi. Perusahaan mencatat penerimaan kas untuk sewa dengan jurnal kas pada pendapatan sewa, dan perusahaan mencatat penyusutan dengan jurnal beban penyusutan sewa pembiayaan pada akumulasi penyusutan sewa pembiayaan. Selanjutnya yaitu masalah akuntansi khusus. Ada 6 masalah, yaitu yang pertama nilai residu, yang kedua sewa tipe penjualan, yang ketiga opsi tawar-menawar pembelian, yang keempat biaya langsung awal, yang kelima klasifikasi langsung versus tidak langsung, dan yang terakhir yaitu pengungkapan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah akuntansi khusus yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu nilai residu. Arti dari nilai residu yaitu estimasi nilai wajar dari aset yang disewakan pada akhir masa sewa. Nilai residu yang dijamin setuju untuk mengganti kekurangan di bawah jumlah yang dinyatakan yang disadari oleh lessor dalam nilai residu pada akhir masa sewa. Pembayaran sewa, lessor dapat menyesuaikan pembayaran sewa karena peningkatan kepastian pemulihan nilai residu yang dijamin. Akuntansi lease untuk nilai residu, pembayaran sewa minimum termasuk nilai residu yang dijamin, tetapi tidak termasuk nilai sisa yang tidak dijamin. Yang kedua yaitu sewa jenis penjualan. Perbedaan utama antara sewa pembiayaan langsung dan sewa jenis penjualan adalah laba kotor atau kerugian produsen atau dealer. Lessor mencatat harga jual aset, harga pokok penjualan, dan pengurangan persediaan terkait dan piutang sewa. Perbedaan dalam akuntansi untuk nilai sisa yang dijamin dan tidak dijamin. Yang ketiga yaitu opsi tawar-menawar pembelian. Nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum harus menyertakan nilai sekarang dari opsi. Satu-satunya perbedaan antara perlakuan akuntansi untuk opsi tawar-menawar dan nilai residu yang dijamin dari jumlah yang identik dalam perhitungan depresiasi tahunan. Yang keempat yaitu biaya langsung awal. Akuntansi biaya langsung awal dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sewa operasi. Lessor harus menunda biaya langsung awal. Yang kedua, sewa tipe penjualan. Lessor membebankan biaya langsung awal. Yang ketiga yaitu sewa pembiayaan langsung. Lessor menambahkan biaya langsung awal ke investasi bersih. Yang kelima yaitu lancar versus tidak lancar. IFRS tidak menunjukkan bagaimana mengukur jumlah saat ini dan tidak saat ini. Untuk situasi anuitas, jatuh tempo, dan anuitas biasa, laporkan pengurangan pokok untuk periode berikutnya sebagai liabilitas jangka pendek atau aset lancar. Terakhir yaitu tentang pengungkapan data sewa. Pengungkapan data sewa sendiri dibagi menjadi 2, yaitu untuk penyewa dan untuk lessor. Untuk penyewa sendiri terdiri dari 1 yaitu gambaran umum tentang pengaturan sewa yang material. Yang kedua, rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilainya saat ini. Dan yang ketiga yaitu jumlah pembayaran sewa minimum pada masa depan akhir periode pelaporan dan nilai kini untuk periode yang pertama tidak lebih dari 1 tahun, yang kedua lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun, dan yang ketiga lebih dari 5 tahun. Pengungkapan data sewa untuk lessor terdiri dari 1. Gambaran umum tentang pengaturan sewa material.
Yang kedua, rekonsiliasi antara investasi sewa bruto pada akhir periode pelaporan dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga yaitu pendapatan keuangan yang belum diterima, dan yang keempat yaitu investasi bruto sewa dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan untuk periode yang pertama paling lambat 1 tahun, yang kedua paling lama 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan yang ketiga lebih dari 5 tahun. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.